biasanya itu kita punya, kalau menurut saya kekuatannya dua. Kalau kayak di Geomi, saya cuma nahan di harga dan kualitas gitu aja. Jadi kita eksklusif karena sekali habis, karena produksinya belum jelas. Kita memperbaiki produksi, jadi sekali itu habis karena bukan. Gamesnya nanti akan dibagi beberapa kelompok ya. Oke, gamenya seperti ini, gambarannya langsung tahan aja. Gamenya kita ada berapa orang ya di sini ya? 72. 72 kita bagi ke berapa ya? Kalau 7 kelompok. Jadi gini deh, briefnya akan disampaikan oleh Ibu Niken. Brief gamenya seperti apa? Nanti kita lanjut ke gamenya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk games kali ini kita namain games optimasi konten. Jadi kali ini saya bantu nggak apa-apa ya. Untuk games ini, jadi games optimasi konten ini supaya lebih jelas aja. Simulasi gimana selama ini kalau misalnya Geomi itu untuk persiapan membuat konten tuh kayak gimana sih langkah-langkahnya. Dan tadi juga udah sempat dijelasin sama Mas Yuda kalau misalnya dalam konten itu ada 4 poin kan yang utama yang biasanya kita harus kita urus gitu. Yang pertama timeline, yang kedua good visual, storytelling, ketokohannya itu harus kita cek. Nah jadi sekarang di games ini kita akan mensimulasikan sedikit gimana aspek-aspek itu bisa kepenuhi semua. Nah karena di sini ada 72 orang, jadi kita akan ngebentuk 12 kelompok, jadi satu kelompok 6 orang. Jadi games ini akan dibantu sama Geomi Team ya, ada mbak-mbaknya ini akan bantu. Nah sekarang kita akan membuat kelompok dulu. Oh iya, tapi sebelumnya permainan ini kurang lebih akan memakan waktu 45 menit karena gamesnya ini games aktif gitu ya. Jadi nanti kita nggak akan cuma duduk diem, nulis-nulis gitu, enggak. Jadi kita akan bergerak supaya agak semangat sedikit. Oke, sekarang kita langsung aja buat kelompok. Kelompoknya terdiri dari 6 orang, langsung saya bagi aja ya. Kalau sudah, saya akan melanjutkan menjelaskan tentang rules dari gamesnya. Tadi gamesnya kurang lebih makan waktu 45 menit, jadi gamesnya ini based on time. Kemudian, ini setiap masing-masing kelompok itu mewakili brand. Jadi satu kelompok kalian itu anggap kalian satu tim yang punya brand. Nah, kemudian nanti masing-masing kelompok akan kita berikan uang tunai, uang modal sebesar 6 juta rupiah. Wow, banyak ya. Nah, karena kita tentang optimasi konten, jadi di sini setiap kelompok diminta untuk membuat konten, membuat konten yang memenuhi parameter-parameter ini. Jadi ada parameter good visual, storytelling, dan juga memenuhi tokoh atau figur. Jadi nanti tim kami akan memberikan kertas timeline kepada masing-masing kelompok, di mana nanti di situ sudah ada aspek-aspek konten itu, good visual, storytelling, dan tokoh. Nah, nanti ya sambil dibagi aja Mbak. Nanti modal yang 6 juta rupiah itu untuk melakukan pembelanjaan pembuatan konten. Jadi uang 6 jutanya ini nanti untuk belanja keperluan good visual, kebutuhan storytelling, sama kebutuhan tokoh. Nah jadi di dalam aspek good visual itu kan juga di dalamnya untuk membuat konten yang bagus, foto yang bagus, itu kan pasti ada aspek-aspek penting ya di dalamnya. Apakah gambarnya, editingnya atau apa. Nah itu nanti yang akan kalian lakukan untuk pembelian dengan modal ini, pembelian di booth-booth yang udah kita sediain di sini. Nah, setelah kontennya terpenuhi, kalau di Instagram kan setelah fotonya ada captionnya, itu kan kita harus upload. Nah, untuk bisa upload itu minimal poinnya 10. Nah, poinnya didapat dari mana? Poinnya didapat dari setelah melakukan pembelanjaan konten-konten tadi. Jadi nanti kalian akan belanja konten. Setelah belanja konten itu nanti kalian akan menerima poin. Nah poinnya itu akan dijumlah untuk mendapatkan minimum 10 poin. Bisa aja lebih, bisa sampai 20. Itu tergantung nanti kualitas konten yang dihasilkan. Kayak gitu.
Nah, jadi setelah poinnya cukup, harus segera ke meja order untuk menerima orderan. Nanti menerima order kan akan mendapatkan revenue lagi. Nah, revenue lagi, bikin lagi konten. Nah, ini contoh kontennya. Jadi nanti belanja konten good visual gitu. Nanti ada aspek-aspeknya. Bisa beli aspek apa? Nah, nanti di sini setelah bisa belanja, di sini ditempel poin-poinnya. Nanti kita lihat di tim Giomi akan ngelihat cukup nggak poinnya untuk upload. Kalau sudah cukup, berarti akan menerima order gitu. Nah, kalau sudah menerima order, misalnya menerima uang lagi, diminta untuk membuat konten lagi, seterusnya kayak gitu. Nah, jadi tadi kalian akan diminta untuk belanja di aspek-aspek ini di sebelah situ. Kemudian nanti kalau sudah bisa rembuk lagi sama timnya, apakah sudah cukup poinnya? Kalau misalnya sudah cukup, segera order ke meja upload. Nah, setelah menerima, di sini meja uploadnya. Nanti setelah dapat orderan dan menerima uang, diminta untuk melakukan ini lagi, belanja lagi, good visual dan segala macam sampai nanti akhirnya. Nah, pemenangnya adalah yang mampu membuat timeline sebanyak-banyaknya. Itu berarti kan brandnya terus bertahan ya. Kalau misalnya terus bisa membuat konten, terus membuat timeline, itu kan brandnya berarti bertahan dan terus berkembang dengan saldo akhir sebesar-besarnya. Jadi intinya kan kita pengen dapat untung. Jadi dengan modal yang ada gimana usaha kita terus berkembang dan juga mendapatkan untung sebesar-besarnya. Kayak gitu kira-kira? Kira-kira ada pertanyaan? Mengenai gamenya? Nanti maksudnya contoh gamesnya. Oh gitu. Nah itu nanti harus ambil berjalan. Kalau contoh gamenya mungkin lebih rules gamesnya yang bisa ditanya. Kalau misalnya kita contohin satu, misalnya gini nanti kalian akan punya uang, terus harus belanja ke sini. Setelah belanja rembukan lagi di tim, habis itu ke sebelah sini. Kayak gitu. Nanti akan menemukan mendapat order. Ya. Gimana kalau misalnya ternyata aspek yang kalian pilih poinnya nggak cukup, ya nggak bisa upload dan nggak bisa mengambil orderan. Berarti dengan modal yang ada, modal yang tersisa harus belanja lagi. Misalnya kayak in real life aja, misalnya kita posting gambar ternyata nggak ada yang suka, nggak ada yang like, nggak ada yang komen.